Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, kita teruskan pembahasan kitab Nahwu. Buka halaman berapa? Halaman 34 ya. Ya, halaman 34. Ini saja nih. Ini kita lewatkan halaman 34, kita lewatkan saja. Kemudian ini bisa halaman 36 ya. Jadi 34 kita lewatkan saja. Ini di Jurumiyah belum dibahas ini tentang tasgir. Ya, di Jurumiyah tidak dibahas ya. Langsung kita halaman 36. Halaman 36. Ya, perhatikan. Ini isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Apa maknanya? Dengan contoh antum paham. Ya, perhatikan. Halaman 36, jadi 34 kita tidak baca ya. Halaman langsung 36 saja. Isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Penggolongannya ya, perhatikan. Jadi ada istilah nisbah. Ada istilah nisbah. Nisbah itu fungsinya entah kita berasal dari mana atau kita profesinya apa, maka dengan menggunakan, perhatikan, cara menyusunnya ditambah ya tasydid atau ya tasydid tambah tak marbutoh pada akhir isim yang dinisbahkan. Perhatikan misal salaf. Nah, salaf adalah generasi terdahulu. Generasi terdahulu. 3 generasi yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu generasinya. Orangnya, orang yang berada di generasi tersebut namanya salafi. Namanya salafi atau salafiyah. Perhatikan ya. Kemudian jadi contoh yang lain misalnya, nah, seperti misalnya Banjar. Ya, Banjar adalah kota. Orang Banjar, nah itu penisbahan namanya. Penggolongan dia ke kota Banjar, maka tinggal menambah Banjariyun. Nah, Banjar, ini kotanya. Banjar adalah kota. Orangnya, nah, dia digolongkan ke kota Banjar atau orang Banjar dengan menambah apa? Ya, nah, Banjari. Maknanya apa? Orang Banjar. Orang Banjar. Contoh lain, misalnya dia orang Irak. Nah, Irak. Orang Irak, maka Iraki. Ini namanya nisbah penggolongan. Nisbah orang ini orang mana? Dia memang berasal dari kota Irak. Dinisbahkan, digolongkan dengan orang Irak, maka menjadi Irakiyun, orang Irak. Itu namanya nisbah atau itu namanya ya nisbah. Jadi ya ini, nah contoh misalnya Irak, contoh Banjar. Ya, Banjar ini kotanya. Nah, orang Banjar, maka tinggal tambah ya tasydid Banjariyun. Orang Banjar. Tapi ini untuk laki-laki. Untuk laki mudzakkar. Kalau perempuan Banjar, maka Banjariyatun. Nah, Banjariyatun. Nah, ya ini ya tasydid ya, ya tasydid. Nah, dinamakan dengan ya nisbah. Ya nisbah. Nah, ya nisbah, ya penggolongan. Dia digolongkan orang Banjar, maka dengan menambah ya nisbah.
Nah, ini perempuannya, muannasnya. Ya, perempuan Banjar, ini laki-laki Banjar, ini perempuan Banjar. Sama seperti Jawa. Jawa kan seperti ini, Jawa. Ini kotanya orang Jawa, Jawiyun. Nah, Jawiyun. Perempuan Jawa, ini mudzakkar, laki-lakinya. Perempuan Jawa, Jawiyatun. Nah, ya ini, ya-nya dinamakan ya nisbah. Ya nisbah. Untuk penggolongan. Dia digolongkan orang Jawa. Dia digolongkan orang Jawa. Nah, itu namanya apa? Ya nisbah. Nah, perhatikan nisbah digunakan untuk menunjukkan apa? Paham? Adanya ya nisbah, ya tasydid tadi, tujuannya apa? Satu, untuk menunjukkan kebangsaan atau warga negara. Contoh Indonesia. Nah, contohnya apa? Indonesia. Ini Indonesia. Indonesia. Negara Indonesia. Hasan. Negara Indonesia. Namun orang Indonesia, saya orang Indonesia. Antum laki-laki, maka Indonesi. Nah, Indonesiun. Ana Indonesiun. Nah, saya orang Indonesia. Antum orang Mesir. Nah, Mesir kan bahasa Arabnya Misru, ya, Mesir, negara Mesir. Orang Mesir atau warga Mesir. Saya Misriyun. Nah, orang Mesir. Ini negara Mesir. Contohnya apa di kitab? Arabiyun, Arab negaranya. Arabiyun orang Arab. Siniyun orang Cina. Cina. Siniyun orang Cina. Menunjukkan, jadi adanya ya nisbah untuk menunjukkan warga negara. Yang kedua, menunjukkan kota atau desa. Kan untuk wilayah besar namanya negara. Wilayah kecil, lebih kecil dari negara namanya kota. Contoh Banjar. Banjar bukan negara, Banjar kota. Saya orang Banjar, ana Banjariyun. Kemudian ibu antum, Ummi Banjariyatun, ibuku orang Banjar. Menggunakan ta marbutah. Kalau perempuan. Nah, contoh misalnya Muhammad orang Banjar, Muhammadun Banjariyun. Nah, orang Banjar. Kemudian perempuan Fatimah. Fatimah orang Banjar, maka Banjariyatun. Nah, harus ada tak marbutah. Nah, ya, ini fungsi dari ya nisbah. Ya tasydid namanya ya nisbah. Menunjukkan warga negara atau kota. Yang ketiga, menunjukkan agama. Contoh ana sunniyun. Nah, paham? Ana sunni atau idealisme atau pemikiran atau ya agama lah. Contoh ana sunniyun, artinya apa sunni? Saya orang ahlu sunnah. Nah, perhatikan. Atau saya orang Islam. Apa bahasa Arabnya? Ana islami yun. Nah, apa artinya? Saya orang Islam. Menunjukkan agama atau ideologi. Ideologi itu pemeluk. Contoh yang lain, saya orang ahlus sunnah. Kan sunnatun. Nah, ini sebelum dikasih sebelum ditambah dengan ya nisbah, sunnah. Mengikut ahlus sunnah. Nah, bahasa Arabnya apa? Sunniyun. Nah, orang Syiah. Dia orang Syiah. Nah, apa bahasa Arabnya? Syi'iyun. Nah, Syi'iyun.
Kalau pemikirannya Syiah, manhajnya Syiah. Nah, orangnya orang Syiah, Syi'iyun. Dia orang Nasrani. Nasraniyun. Nah, dia orang Yahudi. Yahudiyun. Harus ada ya nisbah. Paham? Kalau agamanya Nasrani, Nasoro. Namun orangnya Nasraniyun, orang Nasrani, Yahudiyun, orang Yahudi. Menunjukkan agama atau ideologi kepercayaan. Contoh, dia orang apa yang sesat? Apa? Ahmadiyah. Huwa Ahmadiyun. Nah, Ahmadi. Dia orang Ahmadiyah. Ini aliran sesat. Nah, Ahmadiyun. Ahmadiyatun ini perempuan ya. Ahmadiyun. Dia seorang Mu'tazilah. Nah, kalau Mu'tazilah kepercayaannya. Mu'tazilah ini kepercayaannya. Orangnya Mu'tazili. Mu'taziliyun. Nah, Mu'taziliyun. Orangnya. Kepercayaan. Kemudian menunjukkan usaha ekonomi atau profesi. Nah, usaha ekonomi atau profesi. Contoh zira'iyun. Nah, perhatikan. Ya, nisbah juga fungsinya untuk menunjukkan profesi atau usaha. Menanam. Bahasa Arabnya zira'ah. Ini menanam. Nah, profesi menanam atau petani, nah, maka dirubah menjadi zira'iyun. Nah, petani. Nah, dengan menambah ya nisbah. Petani. Kemudian tijarah. Nah, tijarah artinya apa? Dagang. Perdagangan, tijarah, perdagangan. Orang yang berdagang atau pedagang apa? Tijariyun. Nah, taknya dibuang ya. Tijariyun, pedagang. Paham? Orangnya ya. Kalau tijarah ini usahanya, perdagangan. Orangnya tijariyun. Apa? Pedagang. Kemudian apa lagi? Sina'iyun. Nah, perhatikan. Sina'iyun ini dari kata sina'atun. Artinya yang membikin. Sina' ini bikinan atau buatan. Si pembuatnya, yang membikinnya disebut sina'iyun. Nah, sina'iyun. Misal dia membikin sepeda. Nah, bikinannya, usahanya namanya sina'ah. Orang yang membikinnya namanya sina'iyun. Yang membikin atau yang membuat. Paham gak ini? Ya nisbah. Ya, orang yang membuat. Tijariyun, pedagang, orang yang berdagang. Kemudian 5, nisbah. Ya, nisbah juga digunakan untuk suatu sifat, menunjukkan sifat. Nah, contoh, jadi yang terakhir ini, nisbah ini untuk sifat. Nah, contoh perhatikan, hadid. Apa arti hadid? Artinya besi. Artinya besi. Nah, paham artinya besi? Apa bahasa Arabnya pintu besi? Pintu yang sifatnya terbuat dari besi. Nah, maka harus seperti ini. Babun hadidiyun. Nah, pintu hadidiyun
pintu yang terbuat dari besi atau pintu besi. Jadi salah kalau pintu besi bahasa Arabnya apa? Pintu babun, hadidun besi, babun hadidun salah. Namun harus ditambah dengan ya nisbah. Babun hadidiyun, pintu yang terbuat dari besi. Ini sifat. Apa sifat dari pintu? Oh, pintunya terbuat dari besi. Nah. Contoh lain, perhatikan. Khosyabun, artinya kayu. Khosyab, artinya kayu. Nah, pintu kayu. Maka tidak bisa babun khosyabun, salah. Maka harus ditambah dengan ya nisbah. Nah, babun khosyabiyun, pintu dari kayu. Pintu dari, jadi apa sifat dari pintu? Sifatnya dia dari kayu. Itu namanya sifat. Zahabi. Nah, zahabi dari kata zahab artinya emas. Artinya emas. Nah, contoh gigi emas. Maka bahasa Arabnya bukan sinun zahabun, salah. Maka sinun zahabiyun. Nah, harus ada ya nisbah. Gigi dari emas. Sifat dari gigi apa? Sifat giginya terbuat dari emas. Itu namanya sifat. Perhatikan catatan. Itu tulis dulu. Tulis silahkan. Jangan sampai tidak nulis. Ana sering mengulang-ulang, tulis dulu sekalipun belum paham. Karena ketika antum menulis, berarti antum berusaha. Ada usaha untuk paham. Kalau tidak menulis sama sekali, antum tidak berusaha. Berarti antum tidak berusaha. Tulis dulu sekalipun belum paham. Ya. Kalau mengantuk, minum. Kalau mengantuk, cuci wajahnya. Tulis dulu sekalipun belum paham. Tulis dulu. Itu namanya tadi apa? Isim ditinjau dari nisbah atau penggolongannya. Dan fungsi adanya ya nisbah pada ujung isim satu untuk menunjukkan warga negara. Contoh Misru, negara Mesir. Misriyun, orang Mesir. Nah, dua, menunjukkan kota atau desa. Contoh Banjar, kota Banjar. Banjariyun, orang kota Banjar. Jawa, kota Jawa atau provinsi. Al-Jawiyu, orang Jawa. Kemudian menunjukkan agama atau ideologi atau keyakinan. Adanya ya nisbah untuk menunjukkan orang ini keyakinannya apa? Islamiyun, orang Islam. Orang yang keyakinannya agama Islam. Kemudian Yahudun, agama Yahudi. Yahudiyun, orang beragama Yahudi. Sunnatun, sunnah. Orang sunnah, orang sunni, orang ahlus sunnah. Sunniyun. Syiah, kepercayaan. Syi'iyun, orang Syiah. Kemudian menunjukkan usaha ekonomi atau profesi. Adanya ya nisbah untuk menunjukkan profesinya apa? Contoh zira'iyun, petani. Tijariyun, pedagang. Berarti profesinya apa? Pedagang. Sina'iyun, pembikin atau pembuat. Membuat sepeda, membuat perahu, membuat alat pancing, dan seterusnya. Membuat aquascape, dan seterusnya. Ketika dia membuat macam-macam yang dia bikin, bisa, maka disebut sina'iyun atau tukang bisa. Sina'iyun maknanya tukang. Kemudian adanya ya nisbah juga menunjukkan sifat.
Contoh pintu, sifat pintunya apa? Oh, terbuat dari besi, babun hadidiyun. Kemudian pintunya terbuat dari emas, orang kaya, babun zahabiyun, pintu emas. Kemudian pintunya terbuat dari kayu, kayu ulin, babun khosyabiyun, itu fungsi ya nisbah. Perhatikan catatan 1. Perhatikan matanya ke buku 1. Jika isimnya berakhiran ta, kayak Madinatun, Makkatu, nah, Sina'atun, ada akhiran taknya, tak marbutah, maka taknya dibuang. Seperti contoh tijaratun, perdagangan. Tijaratun, perdagangan. Pedagang, tijariyun, taknya dihilangkan. Contoh Makkatu, kota Mekah. Makkiyun, orang Mekah. Taknya dihilangkan. Madinatun, kota Madinah. Madiniyun, orang Madinah. Nah, itu namanya apa? Ya nisbah. Kemudian, nah ini latihan, perhatikan latihan. Latihan, berilah ya nisbah pada isim-isim berikut. Kalimatnya Syam, Syamun, negeri Syam. Nah, orang Syam menjadi apa? Syamawiyun. Enggak, itu 3 huruf. Oh ya. Syamiyun. Ya, Syamiyun ya. Jadi ini semuanya, jadi catatan kedua Anda tidak baca. Ini semuanya 3 huruf. Syamiyun, orang Syam. Syamiyun, orang Syam. Kemudian bawah Syam, Fadel. Mana Fadel? Nah, ibtidaun, letakkan ya nisbah di ujungnya. Ibtidaiyun. Iya, ibtidain. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di madrasah ibtidai. Nah, itu pakai ya nisbah. Ibtidaiyun, bagus. Kemudian gampang ya. Kemudian Pakistan. Siapa yang belum lagi yang Pakistan? Mana lagi kameranya? Sedikit aja yang muncul. Yang belum Anda tanya. Khalid mana Khalid? Khalid. Enggak gerak ya. Ya Khalid. Pakistan itu negara Pakistan. Orang Pakistan bahasa Arabnya apa? Sebelah kiri table. Menjadi apa? Khalid? Internetnya. Pakistaniyun. Ya, Pakistaniyun ya. Pakistaniyun. Kalau ada tak marbutoh, maka taknya dihilangkan. Seperti perhatikan di buku Nahdotun. Menjadi apa? Nahdiyun. Taknya dihilangkan ya. Nahdotun menjadi Nahdiyun. Kemudian wahidatun. Menjadi apa? Wahidiyun. Taknya dihilangkan. Ya, cukup ya. Kemudian langsung halaman berikutnya, ini sorof, tidak kita baca. Kemudian halaman, ini sorof. Nah, halaman 55. Buka halaman 55. Sudah? Buka halaman 55. Tunggu dulu, ini. Ya, perhatikan. Nah, halaman 55. Muqaddimah, kita membahas tentang jumlah dan syibhul jumlah. Perhatikan dulu, kita membahas tentang jumlah dan syibhul jumlah. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas atau jabatan, harokat akhir, dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat.
Nah, perhatikan. Apa fungsi nahu? Di sini disebutkan mengetahui tugas, harokat, akhir, dan i'rabnya. Nah, perhatikan. Ini sudah ya, hapus. Setiap Ana tulis di papan tulis, antum tulis. Jangan bengong, tulis di buku tulis. Antum fahamkah? Sudah fahamkah? Tulis aja dulu. Jadi, apa fungsi nahu? Contoh seperti ini. Ada sebuah kalimat, misalnya, contoh yang mudah. Nah, ini tanpa harokat. Ini tanpa harokat. Kita tidak bisa membaca ini kecuali harus bisa nahu dan sorof. Harus minimal nahu lah dia bisa. Kemudian dia tidak bisa mengharokati kecuali dengan ilmu nahu. Dia tidak bisa memahami dan menerjemahkan kalimat ini kecuali dengan ilmu nahu. Ini bagaimana harokatnya? Nah, ini fungsi dari nahu. Maka harokatnya perhatikan, doroba, tidak mungkin duriba, tidak mungkin majhul. Karena pelakunya ada, pelaku pemukulan ada, Muhammad. Maka wajib ma'ruf, wajib fi'il madhi ma'ruf. Ini sebagai pelaku, kalau pelaku maka dhammah. Nah, tidak boleh sembarangan Muhammadan, Muhammadin sesuka kita, enggak boleh. Harus sesuai kaidah. Kemudian ini kucing. Kucing ini harokatnya apa? Kito, kitu, atau kiti. Tidak boleh sesuka kita. Sesuai kaidah nahu. Karena kucing ini sebagai korbannya yang kena pukul, maka dia harus fathah. Baru kita paham bahwa ada kejadian Muhammad telah memukul kucing. Pelakunya mana? Muhammad. Yang kena pukul siapa? Kucing. Kapan terjadinya? Telah berlalu. Doroba fi'il madhi ma'ruf. Telah memukul Muhammad akan kucing. Inilah fungsi nahu. Kita tahu harokat akhirnya. Kita tahu ini tugasnya atau jabatannya ini sebagai pelaku. Pelaku namanya fa'il. Pelaku perbuatan. Yang kena pukul, yang kena perbuatan namanya maf'ul bih. Nanti kita akan membahas ini. Nah, ini fungsi dari nahu. Kemudian kita bisa memahami pelaku pemukulan siapa? Muhammad. Bukan kucing yang memukul, tapi Muhammad. Kenapa kita tahu kucing yang Muhammad yang memukul? Karena harokatnya dhammah. Harokatnya fathah. Dhammah sebagai pelaku, fathah sebagai yang kena pukul sebagai korbannya. Itu fungsi nahu secara umum ya. Fungsi nahu secara umum. Kemudian, perhatikan jumlah atau kalam. Jumlah nama lainnya adalah kalam. Yaitu apa arti jumlah atau kalam? Susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Ini makna jumlah atau kalam. Yaitu kata yang memiliki makna sempurna. Atau bahasa Arabnya mufid. Ya, kalamun mufid. Kalam yang sempurna. Apa buktinya kalimat itu sempurna? Perhatikan. Ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar, maka maknanya sempurna. Contoh misalnya Muhammad sakit. Muhammad sakit. Antum paham nggak? Kata-kata Muhammad sakit paham nggak? Paham. Ketika yang mendengar paham, anak yang ngomong diam karena yang mendengar sudah paham, maka kalimatnya sudah mufid, sudah sempurna. Apa bahasa Arabnya? Muhammad sakit, Muhammadun marimun. Muhammad sakit.
Maka itu namanya apa? Jumlah atau kalam. Karena sudah sempurna maknanya. Kemudian, jumlah atau kalam terbagi dua. Pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Nah, jadi perhatikan adik-adik santri sekalian, tulis sekalipun belum paham. Jangan biarkan pulpen antum menganggur, bukunya kosong, tidak ada catatan. Itu bukan penuntut ilmu sejati seperti itu. Bingung apa yang dia lakukan ketika belajar. Jangan sampai bingung. Ini membahas tentang jumlah. Atau nama lainnya adalah al-kalam, kalam. Membahas tentang jumlah atau kalam. Makna jumlah atau kalam adalah beberapa kata yang menunjukkan makna yang sempurna. Seperti tadi Muhammad sakit, itu sudah sempurna karena orang yang mendengar sudah paham. Maka bahasa Arabnya adalah Muhammadun maridun. Muhammad itu sakit. Ini namanya jumlah atau kalam. Minimalnya 2 kata ya, atau lebih. Dan ini sudah sempurna. Apa bukti sempurna? Orang yang mendengar sudah paham maksudnya. Nah, jumlah atau kalam terbagi 2. Ada namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, ada namanya jumlah fi'liyah. Ini pakai nisbah ini. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apa arti jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Nah, gampang ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ada 2 kata. Kata yang pertama bentuknya isim. Nah, contoh jumlah yang diawali dengan isim. Muhammadun maridun. Nah, Muhammad itu sakit. Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Ini isim enggak? Isim. Muhammad isim. Karena pakai tanwin. Karena jumlah ini diawali dengan isim Muhammad, maka namanya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Maka ketika ada 2 kata yang awalnya fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Contoh, telah duduk Muhammad. Nah, jalasa Muhammadun. Ini 2 kata. Namun diawali dengan fi'il madhi. Fi'il madhi. Maka namanya jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Gampang. Contohnya jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Nahnu mujahiduna. Ya, tulis dulu di papan tulis sebelum kita baca ini buku. Tulis dulu. Yang pecinya miring, benarkan dulu. Minum ya. Kalau ngantuk minum. Kalau cuci muka. Jangan belajar di atas kasur. Nanti bawaannya ingin tidur. Belajar di atas lantai, ya, di atas kursi. Kalau di atas kasur ya pengen tidur terus, apalagi dingin-dingin seperti ini, sering hujan. Di samping ada wadai, pulang ada teh, ada susu. Ya bawaannya pengen tidur setelah makan. Tulis dulu ya. Ini gampang, pembagian jumlah atau kalam. Ada jumlah ismiyah, berarti jumlahnya diawali isim. Jumlah katanya diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah, jumlah katanya diawali dengan fi'il.
Gampang. Perhatikan di buku, contoh jumlah ismiyah dari kanan ya. Nahnu mujahiduna. Kami, apa mujahid? Kami orang yang bersungguh-sungguh. Kami bersungguh-sungguh. Nahnu isim domir. Nahnu adalah isim domir. Maka namanya jumlah ismiyah. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Maka namanya jumlah ismiyah. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Maka Muhammadnya adalah isim. Karena pakai tanwin, maka namanya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Contoh, yaktubu talibu, yaktubu fi'il mudhari. Maka yaktubu fi'il mudhari, maka yaktubu talibu darsa namanya jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Menulis siswa itu akan pelajaran. Menulis siswa itu akan pelajaran. Contoh kedua, hadarar rajulu, telah hadir laki-laki itu. Telah hadir laki-laki itu. Hadir fi'il madhi. Jumlah ini diawali fi'il madhi, maka namanya jumlah fi'liyah. Kemudian syibhul jumlah kita lewati saja. Nanti kita bahas. Nah, baru buka halaman 56. Buka halaman 56. Nah, ini tentang i'rab. Perhatikan, ini tentang i'rab. Yang lainnya ada kameranya? Yang kameranya kelihatan cuma berapa? Ini cuma 11. Sisanya pada kemana? Hah? Coba santri yang lain aktifkan kameranya. Harus ada aturan, Pak. Kalau seandainya tidak mengaktifkan, jadi gaibkan saja. Tulis alfa. Nah, baru kan muncul. Kameranya diaktifkan, semuanya kameranya diaktifkan. Mana yang lain? Mahathir, mana Mahathir? Nggak ada suaranya dari tadi. Kenapa baru sekarang aktifkan? Ya? Jadi kalau belajar, aktifkan semuanya. Kameranya diaktifkan dari awal sampai akhir. Jadi ustadznya bisa melihat antum lagi ngapain, bisa mengontrol. Ya, ada yang serius belajar, ada yang enggak, kan ketahuan. Ya, nah, kenapa baru sekarang? Banyak yang mengaktifkan, tadi enggak. Ya, ngapain aja, karena anda enggak tahu. Siapa tahu antum lagi tidur-tiduran, malas-malasan. Ya. Kan kita enggak tahu. Ya. Buka halaman 56. Jadi dimohon kalau belajar kameranya diaktifkan. Antum kalau tidak mengaktifkan, antum keluar, jalan-jalan, tidur, main game, buka YouTube, kan nggak tahu kita, main TikTok, kan kita nggak tahu. Maka perhatikan ya ketika belajar, waktunya belajar. Kemudian halaman 56, bab yang pertama tentang i'rab. Perhatikan, i'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh amil bisa bentuknya isim, fi'il, atau huruf penyebab perubahan. Perhatikan, i'rab adalah perubahan di akhir kata, perubahan harokat di akhir kata. Makanya nahwu itu dia membahas tentang perubahan di akhir kalimat. Nah, perhatikan, ini yang hapus. Jangan sampai remit ya, nahwu dan sorof ya. Kalau sorof sedikit, tapi kalau nahwu banyak yang remit ya. Perhatikan ya. Jadi i'rab adalah perubahan harokat di akhir kalimat. Nah, perhatikan. Kalimat yang simpel Muhammad. Nah, ini tidak boleh
langsung kita kasih harokat Muhammadun, maka tidak boleh. Kita harus tahu dulu dia kemasukan apa. Jadi kalimat Muhammad ini bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, perubahan akhir kata itu Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu disebut dengan i'rab. Contoh Muhammadun. Ketika anak kasih sebelumnya kalimat jalasa. Telah duduk Muhammad. Kenapa Muhammadun dhammah? Karena status Muhammad di sini adalah sebagai pelaku. Pelaku duduk, telah duduk Muhammad. Dan pelaku wajib rofa, wajib dhammah. Kalau dia sebagai pelaku perbuatan maka harus dhammah. Kemudian, anak kasih inna sebelum Muhammad. Maka Muhammad wajib fathah. Kenapa dia fathah? Karena kemasukan inna. Inna namanya huruf nasab. Makanya innallaha, innal rasula, innan nabiyya, innal ustadza, innallaha ghafurur rahim, innallaha fathah. Ketika kemasukan inna, maka dia menjadi fathah. Kemudian kalimat yang sama Muhammad. Muhammad. Nah, namun kemasukan huruf jar min, maka wajib kasrah. Nah, perhatikan kalimat Muhammad bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa. Kenapa ini berubah-ubah? Karena kemasukan amil. Ini namanya amil. Ini namanya amil, ini namanya amil. Amil adalah yang merubah kalimat yang setelahnya. Amil itu bisa berupa fi'il, contoh jalasa, atau huruf, contoh inna, atau min juga huruf. Ketika inna masuk kepada Muhammad, maka Muhammadan. Ketika min masuk ke Muhammad, maka menjadi Muhammadin. Jadi dun dan din karena dipengaruhi huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya ini namanya amil. Muhammadun karena ada jalasa. Muhammadan karena ada inna. Muhammadin karena ada min. Inilah yang disebut dengan amil. Amil adalah kalimat yang menyebabkan kalimat setelahnya harokatnya beda-beda. Itu namanya amil. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Tergantung amilnya apa. Ini fi'il madhi, ini huruf nasab, ini huruf jar. Itu namanya amil. Ada pertanyaan? Nah, kemudian i'rab. Kan i'rab itu perubahan di akhir kata. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, atau Muhammadin. Kalau fi'il mudhari bisa yadribu, yadriba, dan yadrib. Itu kalau fi'il mudhari. Nah, perhatikan. I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Perhatikan. Kan kata terbagi 3. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, yang i'rab, yang akhirnya berubah, ujungnya berubah cuma pada isim dan pada fi'il. Perhatikan papan tulis, perhatikan. Jangan tertawa-tertawa sambil belajar. Perhatikan kalimat ustad. Nah, ini isim. Nah, kalimat ustad bisa ustadun, bisa ustadan, bisa ustadin. Tergantung yang memasukinya apa. Kemudian, fi'il. Contoh yadrib, kalimat yadrib. Nah, memukul, sedang memukul. Ini bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib sukun. Kalimat yadrib, ya bisa yadribu,
Bisa yadriba, bisa yadrib. Tergantung yang memasukinya apa. Bisa yadribu, yadriba, dan yadrib. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab, perubahan di akhir kata. Harokat yang berubah-ubah di akhir kata. Nah, baru i'rab pada isim terbagi 3. I'rab pada fi'il juga terbagi 3. Ingat, i'rab adalah istilah. Ketika Anda menyebutkan i'rab, berarti maksudnya apa? Perubahan harokat akhir sebuah kalimat. Perubahan akhir kalimat. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Yadribu, yadriba, yadrib. Itu perubahan di akhir kalimat. I'rab pada isim. I'rab fil ismi. I'rab pada isim. Ada 3. Maka isim bisa rofa. Contoh Muhammadun, dhammah. Ya, jadi dhammah itu rofa. Muhammadun. I'rab pada isim 2 bisa nasab. Nasab apa? Fathah. Muhammadan. Kemudian jar, yaitu kasrah Muhammadin. Nah, jadi isim, i'rab pada isim. Perubahan pada isim bisa rofa. Rofa tandanya dhammah. Bisa nasab. Ini istilah ya. Nasab tandanya fathah. Bisa jar. Jar tandanya kasrah. Ini i'rab pada isim. Nah, contohnya ada di buku Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Kemudian i'rab pada fi'il. Nah, fi'il. Nah, sekarang i'rab pada fi'il. Berarti maksudnya perubahan di akhir fi'il. Ya. I'rab pada isim, perubahan pada isim, perubahan di akhir isim. Muhammadun namanya rofa, Muhammadan namanya nasab, Muhammadin namanya jar. Sekarang i'rab pada fi'il. I'rab pada fi'il. Ada 3 juga. Yang pertama rofa, dhammah juga seperti yadribu. Ujungnya apa? Dhammah. Dhammah tanda rofa. Muhammadun dhammah. Ini juga dhammah. Nah. Kemudian yang kedua adalah nasab, yaitu fathah. Contoh yad riba, nah, ujungnya fathah. Yad riba. Yang terakhir adalah jazam. Nah, namanya jazam, yaitu sukun, yadrib. Ujungnya sukun. Nah, perhatikan ini fi'il. Contoh rofa tandanya dhammah, yadribu. Nasab tandanya fathah, yadriba ujungnya. Jazam tandanya sukun, ujungnya sukun. Nah, ini kesimpulannya ya yang kita pelajari sekarang. Anda ulang. I'rab. I'rab artinya apa tadi? Perubahan pada akhir kalimat. Ya, yang berubah apa? Harokat akhir kalimat. Nah, yang berubah itu cuma fi'il dan isim. Huruf tidak berubah. Paham? Ujung dari huruf tidak berubah. Seperti kalimat ala, huruf jar. Ala, maka antum tidak temukan sampai hari kiamat alu dan ali. Pasti ala. Contoh ila, huruf jar. Tidak mungkin ilu atau ili. Itu huruf. Huruf tidak berubah ujungnya. Yang berubah cuma fi'il dan isim. Nah, i'rab pada isim, i'rab tadi artinya apa? Perubahan di akhir kata. Perubahan harokat terakhir pada isim. Ada namanya rofa. Rofa dhammah ujungnya. Ada namanya nasab. Ujungnya fathah. Ada namanya jar. Ujungnya kasrah. I'rab pada fi'il. Contoh fi'il mudhari.
I'rab pada fi'il, dia bisa rofa. Rofa tandanya dhammah. I'rab pada fi'il, bisa nasab, fathah, yadriba. I'rab pada jazam, contoh jazam adalah ujungnya sukun yadrib. Nah, itu kan perubahan kata. Bisa yadribu namanya rofa, yadriba namanya nasab, yadrib namanya jazam. Nah, Muhammadun namanya rofa, Muhammadan nasab, Muhammadin jar. Itu namanya i'rab, yaitu perubahan harokat di akhir kalimat. Nah, kalau isim bisa rofa Muhammadun, bisa nasab Muhammadan, bisa jar Muhammadin. Kalau fi'il yadribu berarti rofa, yadriba berarti nasab, yadrib sukun berarti namanya jazam. Itulah kesimpulan yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang i'rab. Apa i'rab? Perubahan harokat di akhir kata. Dia bisa rofa kalau dhammah, dia bisa nasab kalau fathah, dia bisa jar kalau kasrah. Atau fi'il, dia bisa rofa yadribu dhammah, nasab yadriba fathah, jazam yadrib sukun ujungnya, namanya jazam. Itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang ingin bertanya tentang tadi sudah kita pelajari tentang ya nisbah. Fungsi ya nisbah ada 5 fungsi. Sebagaimana halaman 36. Kemudian kita juga mempelajari tentang apa tadi? Tentang makna i'rab dan pembagiannya. Halaman berapa tadi? Halaman 56. Silahkan yang ingin bertanya, masih ada 2 menit. Silahkan. Man yas'al falyatafaddal mashkura. Silakan yang ingin bertanya. Ini ya ulum. Silakan ulum. Yang jumlah fi'liyah. Ya. Misalkan Muhammadun yaktubu, gimana tuh Ustaz? Tetap itu jumlah fi'liyah. Ismiyah ulum. Kan jumlah ismiyah, jumlah yang diawali isim. Muhammadun yaktubu. Awalnya apa? Kalimat pertamanya apa? Isim kan Muhammadun. Maka namanya jumlah ismiyah. Karena jumlahnya diawali isim. Jumlahnya yang pertama adalah isim. Muhammadun yaktubu. Kan Muhammad adalah isim. Dia duluan, dia yang pertama kalimatnya. Maka Muhammadun yaktubu adalah jumlah ismiyah. Paham ulum? Ya. Ada lagi silahkan. Nah beda ulum seperti ini. Yaktubu Muhammadun. Yaktubu Muhammadun. Awalnya apa? Yaktubu kan? Maka namanya jumlah fi'liyah. Kita balik Muhammadun yaktubu. Awalnya Muhammad. Maka namanya adalah jumlah ismiyah. Karena Muhammadun adalah isim. Seperti itu. Ada lagi silahkan. Silakan yang ingin bertanya. Fidra, mana Fidra? Terus siapa lagi itu? Fidra. Bilal juga nggak ada Bilal ya. Rasehan mana Rasehan? Nggak ada ya. Nggak ada ya qadarullah. Ya, ada yang ingin bertanya silakan. Nggak ada ya. Ya udah. Semoga antum secepatnya kembali ke pondok ya. Anak sudah kangen dengan antum. Kangen memarahi antum. Enggak ya. Jadi kalau kita belajar langsung itu mudah. Kayak gini kan agak sulit. Terkadang internetnya ya, sinyalnya lemah. Susah jadinya menuntut ilmu ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, agar memudahkan kita menuntut ilmu agama, memudahkan kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ya, bisa memahami bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan Sunnah ya, Nabi kita orang Arab ya, para ulama banyak orang Arab, para kitab-kitab
kitab hadis, kitab tauhid dikarang dengan bahasa Arab. Jadi jalan untuk memahami agama Islam salah satunya yang terbesar adalah dengan memahami bahasa Arab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.